Halo mahasiswa kreatif dan inovatif. Pada kesempatan kali ini ada sebuah novel yang berjudul Tuan Direktur. Novel ini sebuah karya dari Buya Hamka, di mana Tuan Direktur ini membahas tentang persoalan antara harta dan juga keluarga, sahabat, beserta dan yang lainnya. Di sini ada pemeran utama yang bernama Jazuli. Dia merupakan sosok seorang saudagar yang kaya yang berada di Surabaya pada kesempatan kali itu, mempunyai ladang yang sangat luas dan juga mempunyai tambang emas dan juga segalanya, dalam artian Jazuli ini menjadi orang yang terhormat dan kaya. Tapi di tengah-tengah kekayaan Jazuli, seolah-olah Jazuli mempunyai watak yang acuh tak acuh terhadap sahabat, terhadap keluarga. Yang dipikirkan Jazuli setiap harinya adalah harta, harta, dan harta. Bahkan dia lupa dengan teman lamanya, lupa dengan seseorang yang membantunya dari titik nol nyampe dia sukses. Pada buku bagian awal sudah diungkapkan bahwa diungkapkan sebuah hadis oleh Buya Hamka. Sesungguhnya tiap-tiap umatku ditimpa oleh cobaan, dan cobaan bagi umatku ialah harta. Hadis riwayat At-Tirmizi. Nah, Buya Hamka, seorang penulis, mengungkapkan sebuah karya di dalam tulis novel bahwa kita selaku manusia janganlah kita menomorsatukan harta, karena yang paling utama ialah kesenangan dan kesejahteraan bersosial kita memang diperlukan. Harta adalah kategori kesejahteraan nomor sekian, akan tetapi solidaritas kita, sosial kita jangan sampai runtuh hanya gara-gara harta. Berbagai banyak fenomena yang ada, bahwa terkadang diri kita sendiri lupa dengan tetangga, lupa dengan kawan, lupa dengan yang lainnya hanya karena uang, sering bertengkar juga bersama temannya hanya karena uang. Justru pengungkapan Buya Hamka di dalam novel ini, kita harus lebih hati-hati, karena setelah kita mati kita hanya membawa kain kafan dan tidak membawa harta. Nah, pada awal buku novel ini diceritakan bahwa Jazuli ini mempunyai proyek ingin membeli tanah dari seorang Pak Yasin. Nah, kemudian tokoh watak dari Pak Yasin ini adalah orang yang sering membantu, sering dalam istilahnya suka membantu orang yang sedikit tidak mampu. Nah, pada waktu itu Pak Yasin mempunyai lahan, di mana lahan itu dibuat untuk anak, untuk bersekolah, untuk yatim piatu. Nah, tanah ini mau dibeli oleh Jazuli sebagai tuan direktur. Akan tetapi selang problematika yang dibahas di novel ini, Pak Yasin itu tidak mau menjual sebesar apapun, bahkan ditawar sampai 1 miliar ringgit, nyampe 1 miliar, sampai beberapa harga tawaran ditawarkan, tetapi Pak Yasin ini mementingkan kaum-kaum yang kurang mampu. Nah, di selang itu ada problematika, kemudian tuan direktur Jazuli ini tertangkap oleh polisi. Nah, pembahasan tentang persoalan ditangkap itu memang tidak sebagaimana saya menangkap secara utuh. Intinya pada dasarnya Jazuli ini ditangkap oleh polisi. Nah, setelah ditangkap kemudian orang yang tunduk kepada Jazuli dan juga orang yang dekat dengan Jazuli ini tidak mau membantu, lantas karena ditangkap. Pada akhirnya ada tokoh penutup di novel ini bahwa segala-galanya bukanlah harta, akan tetapi solidaritas kita kepada teman untuk sama-sama membantu. Dan di ujung cerita juga ditutup dengan penyesalan tuan direktur Jazuli, karena dia setiap 24 jam mementingkan hartanya, sehingga dia masuk rumah tahanan, kemudian jiwanya terganggu. Pada akhirnya
Tuan Direktur ini gila dengan harta, sehingga ditutup dengan prolog dari Pak Yasin bahwa semuanya itu kita harus syukuri, dan juga yang terpenting adalah kesenangan, kenikmatan antara sahabat dan keluarga. Nah, mungkin teman-teman bisa membaca sendiri novel Tuan Direktur. Sekilas review ini mungkin tidak begitu besar, lebih nikmat teman-teman membaca karena dengan membaca kita bisa mengetahui dunia. Sampai ketemu di review buku selanjutnya.